Ini nih ya, ada inspirasi dari selebriti Indonesia ya bagi Anda yang mungkin saat ini lagi galon ya kan, gagal move on. Nah, adalah seorang Ikke Nurjanah yang kita sama-sama tahu ya, pernah gagal dalam pernikahannya. Tapi ternyata ya bisa melalui semuanya itu. Kira-kira seperti apa nanti kita cari tahu. Kemudian ada lagi, yang satu lagi adalah Denny Sumargo. Kalau yang satu ini dia memang trauma sama yang namanya hubungan. Tapi ternyata ya tidak semuanya bisa dipukul rata. Gimana sih ceritanya? Kita lihat yuk. Ya itu baik proses ya, bahwa aku juga berumah tangga lagi baru 7 bulan ini kan berjalan. Jadi di antara pengalaman hidup yang pernah ada gitu, ya mencoba untuk selalu koreksi aja ke diri sendiri, saya kurang apa, saya harus gimana, dan pasangan saya seperti apa. Teori besarnya mah seperti itu, karena nggak ada yang sempurna. Terus hanya menerima ketidaksempurnaan, gimana ngebalance-nya itulah yang kita mungkin kadang-kadang ya ada ego kita masing-masing, ya itu makin usia nanti mungkin kita makin tahu harus gimana. Iya, apalagi rumah tangga kan gitu ya. Saya single aja, saya waktu itu saya tetap ada ujian, tapi gimana rumah tangga. Tapi cara menghadapi ujian, kalau misalnya ya dihadapin aja. Yang paling enak sih berserah. Gitu, yang paling enak berserah. Positif thinking sama Tuhan gitu. Jadi nggak enak sih, cuman kalau makin kita komplain makin berat gitu. Jadi ya diterima nggak enaknya, nggak serunya, tapi habis itu ya kita yakinin aja pasti Tuhan punya niat baik, pasti ini ada maksud baik. Insya Allah kalau lebih lapang gitu kita nggak stuck. Kenapa gue gini, nggak gitu terus gitu. Mungkin kenapa di awal, tapi habis itu kita cari jawaban, kita cari solusi. Yang paling enak adalah berserah sih. Gue minta kabur, tapi setiap orang pasti ingin jauh lebih baik dalam kehidupan, itu udah pasti. Bahwa nggak akan sempurna juga kehidupan saya sekarang, itu udah pasti. Tapi bagaimana caranya mensyukuri itu pasti. Kayak aku bilang, karena perjalanan hidupku yang sudah hampir setengah abad ini ya, jadi buat aku menemukan cara lebih berserah dan lebih bersyukur aja. Jangan melihat yang lebih gimana, tapi lihat diri sendiri. Kita sama-sama menyesuaikan. Namanya even pun ini pernikahan kedua, tapi dalam banyak hal kita tetap masih menyesuaikan diri, introspeksi diri, terus saling kenal ya, masih proses. Ya, semoga dimudahkanlah semuanya, lancarkan sehingga ini menjadi langgeng dan baik. Ya kita nikmatin aja perjalanan rumah tangga ini, semoga sakinah keluarga. Stigma atau pemikiran gue dulu tentang pernikahan itu akan berat. Ternyata di pernikahanku itu ternyata tidak, karena istriku dan aku tuh sama-sama bisa saling mengisi sih. Jadi istriku cukup sangat dewasa, aku juga punya caraku sendiri. Akhirnya kita bisa jadi lebih kompak sih sebenarnya, karena dua-duanya mau mengalah aja sih. Jadi jatuhnya tuh mungkin orang melihatnya ada yang gemas, ada yang senang, dan saya bersyukur aja karena kesan buruk tentang saya pelan-pelan mulai ada positifnya. Dimana saya sebenarnya kepengennya jadi bad boy yang sayang keluarga. Bad boy mah tetap, karena menurut saya karakternya begitu. Cuman saya pengen coba merubah stigma bahwa bad boy itu selalu adalah pribadi yang harus dijauhin dan buruk. Karena ada juga kok bad boy yang bisa menjadi orang yang setia, penyayang, sama tanggung jawab, ya kan.
Kemudian ada orang yang selalu aku pikirin ketika aku harus melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Itu aneh sih, biasanya gue egois banget dan nggak mikir panjang, tiba-tiba kayak gue kepikiran sendiri, oh ya coba tanya pendapat istri, masukan dia, terus juga ada orang yang aku khawatirkan. Berarti aku cukup egois ya pas masih single ya, gitu. Dan aku ngerasa bahwa pernikahan yang aku jalanin sekarang itu adalah satu berkat anugerah sih. Dulu gue takut sih sebenarnya, karena gue banyak banget melihat orang-orang yang pernikahannya itu kok ribet banget, dramanya banyak, terus juga berakhir dengan kekecewaan, kesedihan, perpisahan. Dan gue juga datang dari keluarga yang termasuk broken home lah istilahnya, mama dan papa berpisah kan, jadi trauma itu cukup kuat sih, sehingga gue mungkin juga jadi tak nikahnya jadi lama. Hadiah dari Tuhan, karena dia banyak sekali membuat aku tuh akhirnya tidak lagi khawatir. Itu dari dia, bagaimana dia nge-treat, ngayomin, bersikap sesuai dengan porsiannya dia ya. Karena kalau itu kan bicara karakter ya, karakternya dia tuh ngelengkapin jadinya. Jadi akunya tuh juga jadi merasa tersupport, merasa hidup, merasa ada orang yang bisa nerima aku. Terus kemudian saya pengen keluarga ini punya prinsip. Prinsip pertama adalah kejujuran. Harus jujur. Karena kalau tidak jujur, maka keluarga itu akan tidak seperti keluarga. Karena isinya cuma basa-basi keluarga. Terus kemudian komunikasi. Kita harus bisa kompromi untuk sama-sama tidak sepakat akan suatu hal, tapi kita harus bisa jalani. Gitu. Terus kemudian komunikasi ini juga penting banget kalau ada keributan. Kalau ada masalah besar harus dikecilin. Kalau ada masalah kecil anggap aja nggak ada. Jadi jangan membesar-besarkan segala sesuatu karena kita jalannya bakalan jauh. Terus yang kemudian adalah saling menegur. Kalau misalnya kita ada salah, masing-masing harus tahu diri. Jangan merasa selalu benar. Jadi dua-dua kalau boleh ngalah. Dan masih ada pede-pede lain sih ya. Tapi itu nomor 3 hal ini penting sih buat aku, dan itu kita bisa jalanin sih. Betul kan? Kalau kita pernah mengalami sesuatu yang buruk di masa lalu, bukan berarti akan selalu buruk ke depannya, ya kan? Hanya saja mungkin saat ini Anda belum bertemu dengan ya jodoh impian Anda. Terus berusaha, tetap optimis, dan jangan lupa nonton terus Selebriti ya. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Akhirnya saya Sagita harus undur pamit. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.